Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Robbi yang mana telah memberikan kesehatan, kekuatan lahir dan batin kepada kita semua, sehingga kita semua dapat berkumpul dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah mengantarkan umat manusia dari peradaban hidup yang jahiliyah menuju peradaban hidup yang lebih modern, yang penuh dengan kemajuan teknologi yang kita rasakan saat ini. Semoga kita semua termasuk hambanya yang taat dan berhak mendapatkan syafaat di akhir kelak nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Perkenalkan, nama saya Hesti Yuliani Hadi. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Universitas Garut. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai etika berkomunikasi dalam Islam. Komunikasi adalah pengiriman atau penerimaan pesan dua orang atau lebih, sehingga pesan yang disampaikan akan dapat saling dimengerti. Komunikasi dapat mempengaruhi perubahan perilaku, cara hidup bermasyarakat, serta nilai-nilai yang ada. Dalam perspektif Islam, komunikasi di samping untuk mewujudkan hubungan secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga menekankan hubungan komunikasi secara horizontal dengan sesama manusia. Komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin melalui ibadah-ibadah fardu seperti sholat, puasa, zakat, haji yang bertujuan untuk meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan komunikasi dengan sesama manusia tercermin melalui penekanan sosial yang disebut muamalah dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan sebagainya. Dalam berbagai literatur tentang etika komunikasi Islam, setidaknya kita dapat menemukan 6 gaya pembicaraan atau kaulan yang dikategorikan sebagai kaidah atau prinsip etika berkomunikasi Islam. Yang pertama yaitu ada kaulan sadida. Kaulan sadida yaitu pembicaraan, ungkapan, atau perkataan yang benar baik dari segi substansi maupun redaksi. Dari segi substansi, kita mengambil contoh yang jika dihubungkan dengan penyakit COVID-19, misalnya jika kita mempunyai informasi atau berita, hendaknya kita menyampaikan informasi tersebut harus secara faktual, sesuai dengan keadaan, tidak merekayasa atau memanipulasi fakta, yang nantinya akan malah menjadi hoax dan merugikan diri sendiri. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Hajj ayat 30, dan jauhilah perkataan-perkataan dusta. Yang kedua yaitu ada kaulan baliga. Kaulan baliga yaitu menggunakan kata-kata yang efektif, tepat sasaran, komunikatif, mudah dimengerti, to the point, dan tidak bertele-tele. Agar komunikasi tepat sasaran, gaya pembicaraan atau pesan yang disampaikan harus disesuaikan dengan kadar intelektual komunikan. Misalnya, jika kita akan memberikan informasi bagaimana cara mencegah virus COVID-19 kepada anak-anak, kita harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak-anak dan tidak membingungkan. Sebagaimana sesuai dengan hadis riwayat Muslim, berbicaralah kamu kepada mereka sesuai dengan kadar intelektual mereka. Yang ketiga yaitu ada kaulan ma'rufa. Kaulan ma'rufa yaitu perkataan yang baik, ungkapan yang pantas, santun, menggunakan sindiran atau tidak kasar, tidak menyakitkan dan tidak menyinggung perasaan orang lain. Kita mengambil contoh, misalnya ada salah satu tetangga kita yang terkena virus COVID-19, kemudian orang tersebut diisolasi dan tidak lama kemudian meninggal. Kita sebagai tetangganya, meskipun tidak menjenguknya, kita harus tetap mendoakannya. Jangan sampai mencemoohkan orang yang terkena virus tersebut atau keluarganya, yang nantinya akan malah menyakitkan atau menyinggung seorang tersebut atau keluarganya. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat An-Nisa ayat 5, dan ucapkanlah kepada mereka kaulan ma'rufa atau perkataan yang baik.
Yang keempat dan yang kelima yaitu kaulan karima dan kaulan layina. Artinya sama, menggunakan kata-kata yang lemah lembut, enak didengar, bertata krama, dan menyentuh hati penuh dengan keramahan. Misalnya kita mengambil contoh, kita berprofesi sebagai perawat atau dokter yang merawat pasien COVID-19. Dan kebetulan pasien yang dirawat oleh kita itu umurnya lebih tua dari kita. Kita harus merawatnya dengan penuh tata krama, berperilaku lemah lembut, yang dapat menyentuh hati pasien tersebut sehingga pasien merasa nyaman dan semangat untuk sembuh. Yang terakhir yaitu ada kaulan masyuro. Kaulan masyuro yaitu berarti mudah. Maksudnya mudah dicerna, mudah dimengerti, dan mudah dipahami. Sebagaimana yang tercantum dalam Quran Surat Al-Isra ayat 28, dan jika kamu ingin berpaling darinya untuk mendapatkan rahmat dari Tuhannya yang kamu harapkan, maka ucapanlah kaulan masyuro atau perkataan yang mudah. Saudara-saudara sekalian, mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Jadi pada intinya, etika komunikasi itu sangat penting. Apalagi jika kita berkomunikasi dengan orang tua kita atau orang yang lebih tua daripada kita. Dari komunikasi, orang dapat menilai kebiasaan kita. Maka, kita harus benar-benar menjaga jangan sampai menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain jika sedang berkomunikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.